Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan kajian mendalam lagi ya. Iya, siap. Kita bakal lihat beberapa kutipan awal nih dari buku The Silva Mind Control Method. Oh, Silva Method. Ini cukup terkenal ya? Betul. Sumber ini katanya sih menjanjikan semacam perjalanan transformatif gitu. Membuka potensi pikiran yang ya mungkin belum kita sadari. Menarik. Jadi tujuan kita kali ini adalah memahami gagasan-gagasan inti yang dikenalin di bagian pengantar buku ini aja dulu. Oke, fokus ke pengantarnya ya. Buku ini tuh langsung ngeklaim di awal kalau kita, Anda nih yang baca, bakal memulai petualangan luar biasa yang bakal mengubah cara pandang Anda tentang diri sendiri dan dunia. Lumayan gede ya klaimnya. Iya, klaim yang kuat banget di awal. Dan yang langsung menarik perhatian saya itu premis amalnya. Kekuatan baru yang ditawarkan ini, kata Silva, itu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab gimana tuh? Jadi kita diharapkan menggunakannya untuk perbaikan umat manusia, gitu katanya. Dan ditekankan banget kalau metode ini nggak bisa disalahgunakan buat niat buruk. Oh, jadi ada semacam pagar moralnya gitu ya? Iya, kayaknya gitu. Ini bukan sekedar relaksasi biasa, tapi lebih ke mengakses tingkat kesadaran yang berbeda secara sadar, yang disebutnya level alpha. Level alpha, sering dengar istilah itu. Nah, kondisi ini digambarkan sebagai relaksasi fisik yang dalam, tapi pikirannya tetap waspada, tetap terjaga. Dan dicapainya murni lewat latihan mental, nggak pakai alat bantu atau zat apapun. Oke, latihan mental murni ya. Dan buku ini langsung ngasih contoh-contoh yang, wah lumayan mencolok sih buat gambarin potensinya. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya ada cerita perencana kota. Dia panik karena kehilangan gambar penting. Pas banget sebelum rapat. Waduh, genting itu. Iya kan? Nah, alih-alih terus nyari, dia coba tenang, masuk ke level alfanya itu, dan dalam 10 menit dia inget. Ingat gitu aja. Inget detail dari catatan pengeluaran beberapa hari sebelumnya. Dan itu yang nuntun dia ke lokasi gambarnya. Wow, detail banget ya yang diingat, bukan cuma lokasi kasarnya. Iya, terus ada lagi cerita tiket pesawat hilang di Bermuda, udah dicari sejam sia-sia, terus dia masuk ke level ini dan melihat lokasi tiketnya. Melihat dalam tanda kutip ya, kayak visualisasi gitu. Nah, itu dia. Cerita-cerita ini kan bikin penasaran ya, apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran mereka menurut Silva ini? Apa cuma ingatan yang tiba-tiba muncul, atau sesuatu yang lebih dalam, gitu. Pertanyaan bagus tuh. Ini nyambung ke konsep kunci yang dia perkenalkan. Pakai lebih banyak bagian pikiran kita dan dengan cara yang khusus. Cara khusus gimana maksudnya? Bukan cuma mikir biasa, tapi lebih ke mengaktifkan apa ya, semacam indera batin atau intuisi gitu. Intuisi ya? Iya. Jose Silva kan ngembangin metode ini setelah riset bertahun-tahun ya. Awalnya gara-gara pertanyaan soal ningkatin IQ sama cara belajar efektif. Oh, jadi awalnya dari situ. Betul. Dia fokus ke latihan mental buat nenangin otak, tapi tetap waspada secara mandiri. Ini beda sama hipnosis, yang katanya sempat dia eksplorasi tapi terus ditinggalin. Kenapa beda sama hipnosis? Kayaknya sih, kuncinya di kesadaran mandiri itu. Di level alfa ini kita tetap sadar dan ngontrol. Idenya adalah, pada frekuensi gelombang otak yang lebih lambat, kayak alfa ini, pikiran jadi lebih reseptif. Lebih nerima gitu ya? Ya, lebih energetik juga katanya. Dan mungkin ya lebih terhubung sama lapisan kesadaran yang lebih dalam. Jadi bisa akses informasi atau solusi yang nggak muncul pas kita lagi biasa aja. Oke, jadi ini potensinya luas dong ya? Nggak cuma buat nemuin barang hilang aja? Betul sekali, buku ini menjanjikan aplikasi yang lebih luas. Misalnya, mempercepat penyembuhan alami tubuh. Oh, bisa buat kesehatan juga? Katanya gitu. Terus, ngebantu ninggalin kebiasaan buruk. Disebutin tuh contoh seorang wanita yang berhasil nurunin berat badan cukup banyak pakai visualisasi. Wah, visualisasi buat nurunin berat badan. Menarik nih. Iya, sampai ngasah intuisi buat mecahin masalah sehari-hari. Intinya sih, metode ini tujuannya ngasih rasa damai sama optimisme. Karena kita ngerasain bukti langsung kalau kita punya kendali lebih atas hidup kita. Dapat rasa kontrol itu ya. Contoh paling simpelnya mungkin latihan visualisasi lemon itu ya. Nah, itu dia. Coba bayangin Anda pegang lemon dingin, cium aromanya yang tajam, terus gigit. Kalau imajinasinya kuat, mulut pasti mulai berliur kan? Iya, contoh lemon itu pas banget buat nunjukin hubungan erat antara pikiran sama tubuh. Itu inti metodenya.
Kata-kata dan imajinasi bisa micu respon fisik yang nyata. Logis sih itu. Nah, metode Silva ini dibangun di atas prinsip ini. Dia nyaranin pakai visualisasi yang terarah pas kita lagi di level alpha buat mencapai tujuan yang kita mau. Tapi ada aturannya nggak? Atau bebas aja visualisasinya? Ada aturan mainnya? Semacam hukum dasar gitu yang disebut di buku. Perlu ada keinginan kuat, terus keyakinan kalau itu mungkin, sama ekspektasi positif. Harus yakin ya? Iya, dan yang paling penting, ditekankan lagi nih, di level ini, kita nggak bisa menciptakan masalah atau niat buruk. Oh ya, kenapa gitu? Karena katanya, kita terhubung sama apa yang disebut kecerdasan tinggi. Semacam kesadaran universal atau sumber intuisi yang lebih besar gitu. Yang mastiin niat kita tetap konstruktif. Kecerdasan tinggi. Konsep yang dalam ya. Jadi apa nih artinya semua ini buat kita yang dengerin? Pengantar buku ini intinya kayak ngasih gambaran kalau di pikiran kita tuh ada potensi luar biasa ya, yang seringnya nggak kepake. Iya, potensi yang belum dimanfaatkan. Bukan cuma buat relaksasi pasif, tapi jadi alat aktif buat ngebentuk pengalaman kita dan nemuin solusi. Inti pesannya, pikiran kita itu bukan cuma pengamat pasif, tapi bisa jadi arsitek aktif realitas kita. Tepat. Dan level alpha itu kayak cetak birunya gitu ya, buat mulai ngebangunnya. Iya, semacam itu. Jadi gagasan intinya, yaitu, dengan belajar akses dan berfungsi secara sadar di level alpha, kita bisa pakai imajinasi dan niat yang fokus buat hasilin perubahan positif yang nyata. Tapi selalu selaras sama prinsip yang membangun yang dipandu kecerdasan tinggi tadi. Oke. Sebagai penutup nih, coba kita renungkan sejenak. Buku ini kan nggak cuma ngomongin teknik kendalin pikiran ya, tapi juga soal kemungkinan kita bisa nyambung ke sumber kebijaksanaan atau intuisi yang lebih gede itu. Koneksi itu ya? Iya. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau Anda bener-bener bisa dapat kilasan wawasan atau solusi pas banget lagi butuh-butuhnya. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih kayaknya.